Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia. Dengan Nela Luki di sini. Hari ini kita akan membahas terkait dengan gimana sih cara mengetahui karakter asli seseorang. Tetapi sebelumnya teman-teman semuanya, saya mengucapkan terima kasih nih buat para subscriber saya yang sudah 1000 subscriber ini, dan ini tentu akan semakin memotivasi saya untuk membuat konten dan video lainnya untuk teman-teman semuanya. Dan buat yang belum subscribe, saya mengajak kita semua untuk subscribe ya channel saya ini, agar tentunya channel ini selalu berkembang dan bisa memotivasi lebih banyak lagi. Nah teman-teman semuanya, saya tunggu 5 detik dari sekarang. Bagaimana sih cara mengetahui karakter asli seseorang? Yang pertama adalah teman-teman cari tahu bagaimana dia bersikap ketika dia disakiti. Orang-orang yang memiliki karakter yang baik, ketika dia disakiti oleh seseorang, dia akan senantiasa mengecek dulu, kira-kira ketika saya disakiti, ini berpengaruh nggak kepada diri saya? Kalau tidak berpengaruh, biasanya orang yang berkarakter baik akan membiarkan dengan memaafkan, bahkan mungkin bisa jadi melupakan dengan diam. Orang yang disakiti tetapi dia punya karakter yang buruk, maka biasanya dia akan fast respon. Dia akan merespon dengan otomatis. Dia akan senantiasa melakukan perlawanan ketika dia disakiti. Mungkin dengan kata-kata yang tidak baik, atau mungkin dengan membalas kejahatan dengan keburukan, atau ketika dia disakiti dia panik lalu adrenalinnya nggak stabil dan dia bisa melakukan hal-hal yang melukai, bahkan melukai orang lain. So orang yang memiliki karakter yang baik, dia akan cenderung mendiamkan, memaafkan, dan slow dengan rasa sakit hati yang dia punya sembari dia memperbaiki dirinya. Sementara orang yang bad karakter akan respon dengan cara yang tidak baik, dia akan kembali marah, dia akan kembali melukai dirinya, bahkan merugikan orang lain dan cenderung untuk membalasnya dengan otomatis. Ini cara yang pertama, mengetahui karakter seseorang. Nah yang kedua, cara mengetahui karakter asli seseorang adalah lihat ketika dia bekerja. Kira-kira ketika dia bekerja, dia tanggung jawab atau tidak? Dia disiplin atau tidak? Dia tepat waktu atau tidak? Dia ngejar deadline atau tidak? Dia the power of kepepet atau mempersiapkan lebih lama lagi? Dia cenderung mengeluh atau tetap menganggap halangan sebagai batu loncatan, atau sebaliknya ketika dia bekerja dia selalu menganggap hambatan itu sebagai batu penghalang. Nah teman-teman, ketika orang bekerja, teman-teman bisa lihat dari cara dia untuk bekerja. Ketika dia tidak paham, dia mencari tahu atau tidak. Ketika dia kesulitan, dia ingin bertanya atau tidak. Ketika dia terpuruk, dia mau bangkit atau tidak. Atau justru dalam bekerja dia tidak disiplin, dia tidak tanggung jawab, dia senantiasa mengeluh, atau mungkin dia suka menunda-nunda pekerjaan yang akhirnya dia memakai konsep teori the power of kepepet. Nah orang-orang yang sedang bekerja itu kita bisa kelihatan karakter aslinya. Dan teman-teman, untuk merubah karakter ini butuh proses yang panjang, butuh melihat yang baik-baik, butuh mendengar yang baik-baik supaya karakter ini bisa berubah. Dan tentu kalau karakter itu udah dibawa sampai umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, di usia 40 tahun, 30 tahun belum disiplin, belum tanggung jawab, belum melek dengan target, belum ngerti tujuan hidup. Nah teman-teman, ini adalah orang-orang yang memiliki bad karakter. Lihat saat dia disakiti, lihat saat dia bekerja. Dan yang ketiga, mengetahui karakter asli seseorang adalah lihat bagaimana dia berhubungan dengan keluarganya. Ketika ada seseorang dengan keluarga dia care, dengan keluarga dia peduli, dia bisa menyeimbangkan kepentingan pribadinya dengan kepentingan keluarganya, kepentingan orang tuanya, kepentingan kakak dan adiknya. Dia peka tentang apa yang sedang diperlukan oleh keluarganya, atau dia peka tentang nilai apa yang ingin dia berikan untuk keluarganya. Mungkin masukan, mungkin ketenangan, mungkin kehadiran yang dia sering datang ke rumah orang tuanya, atau dia sering menelpon orang tuanya,
atau dia sering menelpon keluarganya, dia peka, dia sensitif, dia ingin dekat dengan keluarganya, dan dia tidak cepat untuk merespon keluarganya dengan emosi-emosi yang negatif. Ini adalah cara mengetahui karakter yang ketiga. Tetapi kalau dia abai dengan keluarganya, dia cuek dengan keluarganya, dapat dipastikan ketika bersama Anda dia pasti lebih cuek lagi. Nah, yang keempat, cara mengetahui karakter seseorang. Yang keempat adalah lihat saat dia sedang marah. Nah, teman-teman, orang yang sedang marah itu akan menunjukkan karakter aslinya. Saya sering dengar teman-teman saya atau adik-adik saya suka nanya, kenapa kamu mau dekat sama dia? Oh, dia baik banget. Nah, teman-teman, orang yang baik, saat kita baik kepada dia, ini adalah orang yang biasa. Tapi orang yang luar biasa adalah orang yang tetap berbuat baik saat kita memperlakukannya dengan buruk. Orang yang baik adalah orang yang tetap baik dalam keadaan yang terjepit. Tetapi orang yang orang yang tidak baik akan baik dalam situasi yang baik dan akan buruk dalam situasi yang buruk. Lihat orang itu ketika dia sedang marah. Ketika dia marah, dia mampu menahan emosinya, dia mampu mengeluarkan kata-kata yang dia tahan, dia takut nyakitin orang lain, dia nggak mau melukai hati orang lain. Dia adalah the best karakter. Tetapi ketika dia sedang marah, dia tidak peduli dengan apa yang terjadi, dia meluapkan emosinya dengan automatically, dia meluapkan emosinya dengan otomatis. Nah, ini membuktikan bahwa orang itu memiliki bad karakter. Kadang-kadang ketika dia udah nyakitin orang lain, ketika dia marah, dia nyakitin orang lain ketika dia emosi, nanti dia tinggal ngomong, gue kan emosi, gue minta maaf dong. Nah, teman-teman, ingat, piring yang pecah kalau bercerai-berai, dia tetap tidak bisa disatukan lagi. Oh, bisa kok Kak Nela, tapi ingat, piring yang pecah ketika bercerai-berai dan kemudian teman-teman nyatukan kembali, dia tetap retak dan tidak seperti piring yang biasanya. Teman-teman pikir mudah untuk membuat orang lain memaafkan kata-kata kita? Teman-teman pikir mudah ketika kita menyakitin hati orang lain lalu kemudian orang lain itu memaafkan dengan mudah? Sulit, teman-teman. Maka kita harus memilih, lebih baik kita yang disakiti daripada kita yang nyakitin orang. Kalau kita disakiti, kita punya ilmu memaafkan orang, tapi orang yang disakiti belum tentu dia bisa memaafkan kita. Teman-teman, lihat karakter orang saat dia dalam keadaan marah. Ketika dia bisa menahan emosinya, berarti dia good karakter. Tapi sebaliknya, ketika dia mengungkapkan emosinya dan tidak peduli orang tersakiti atau tidak, dia adalah bad karakter. Lihat saat dia disakiti, lihat saat dia disakiti, lihat bagaimana dia bekerja, lihat bagaimana dia dengan keluarga, dan lihat saat dia sedang marah. Karena disinilah terpancar dan tergambar karakter asli seseorang. Mudah-mudahan semua teman-teman saya yang menonton video ini memiliki the best karakter dan memiliki karakter yang baik. Kak Nela, saya masih buruk nih rasanya. Tenang aja teman-teman, perbaikan itu butuh proses, kebaikan itu butuh proses. So, jangan khawatir kalau kita masih berkarakter yang buruk. Kita punya kemampuan, punya keinginan, punya cara supaya karakter kita menjadi lebih baik. Yang lalu biarlah berlalu, kita bangun hari yang baru. Dengan Nela Luki di sini, teman-teman semuanya, teman-teman bisa lihat video saya yang lainnya di channel ini dan kemudian klik foto saya yang ada di sini kalau teman-teman belum subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Dengan Nela Luki di sini, like kalau teman-teman suka, dan saya tunggu komen terbaiknya di kolom komen. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.